Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu bapak jamaah pengajian calon penghuni surga, kita patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas inayah, hidayah, ma'unah, barokah. Pagi yang cerah ini kita masih diberi kelonggaran untuk menambah ilmu dan amal dalam forum kajian pagi. Perlu kami sampaikan bahwa panitia pagi hari ini mengundang ibu bapak itu tujuannya hanya satu, ingin diajak masuk surga. Oleh karena itu mari kita sekarang berlatih masuk surga. Suwarga ki surwa serwi lego, ora sah kokian gresula ndak cepet tuwa. Kang mongko wis kebatut tuwa. Muga-muga ben awet tuwa. Nah ini yang paling penting. Maka kesempatan siang pagi ini saya akan matur hikmah di balik musibah. Ibu bapak, kalau kita membaca surat kabar, melihat televisi, mendengarkan radio, itu berita utama adalah musibah. Ternyata doa sekarang ini yang paling baik hanya doanya pegawai asuransi. Semoga tidak ada musibah. Sementara musibah tidak henti-hentinya. Sejak banjir, tanah longsor, ada virus saja, virus corona, besok mungkin ada virus Avanza. Rupa-rupanya ini merupakan ujian. Jadi musibah itu bisa dikatakan teguran, bisa dikatakan cobaan, bisa dikatakan ujian, bisa dikatakan peringatan, bisa dikatakan musibah, bisa dikatakan azab. Jangan-jangan bangsa kita ini memang kurang bersyukur, sehingga kelihatannya kita merdeka, kita itu dijajah 5F ya. F yang pertama adalah finansial, sehingga bangsa kita sekarang terjangkit penyakit yang obatnya belum ditemukan. Penyakit apa? Mata, namanya moto duwiten. Krama inggilipun netra hartono. Ada uang abang sayang, tiada uang abang soiwedan. Itu penjajah yang pertama. Penjajah yang kedua adalah food, F-U-U-D-S, foods, makanan. Yang kita makan
hampir semua bercampur zat kimiawi, zat pengawet, zat pewarna, sehingga menyebabkan tubuh kita tidak sehat. Mari kita berlatih alami. Saya pernah matur, orang tua dulu itu hidupnya bisa panjang karena daharnya alami. Esok lawuh tewel, awan gudeg, sore gori. Tidak pernah sakit darah tinggi. Hari kedua esok bayung, sore kangkung, bar ngisak jingkrung. Sekarang esok endok, sore iwak, bengi dowak-wakan, ora iso turu, iso turu neng pengajian. Oleh karena itu, F yang ketiga adalah fly. Bangsa kita itu dijajah dengan mimpi. Mula nyur ono raja sejagat, keep on the king. Ini banyak yang mimpi-mimpi. Ini penjajah, sehingga banyak ingin mendapatkan uang tanpa bekerja. Ini manajemen iblis. Oleh karena itu, ini penjajah yang tidak tampak. Penjajah yang keempat adalah friksi. Bangsa kita ini sekarang senang berbeda. Karena senang berbeda, akhirnya mudah permusuhan. Tidak punya Tuhan dimusuhi. Punya Tuhan dimusuhi karena Tuhannya berbeda. Tuhannya sama dimusuhi karena nabinya berbeda. Nabinya sama dimusuhi karena organisasinya berbeda. Organisasinya sama dimusuhi karena partainya berbeda. Partainya sama dimusuhi karena pendapatnya berbeda. Pendapatnya sama dimusuhi karena berbeda pendapatan. Sekarang itulah sebabnya maka kita kemudian terjajah. F yang kelima itu fashion, penganggen. Sekarang banyak orang dipoles dengan pakaian, ya. Pakaian belum jadi sudah dipakai. Gegere kerowak. Kuwi nandake kerowak antine. Maka penyanyi dangdut dengan ledek munyuk itu apik munyuke. Itulah sebabnya konon orang tua dulu kelihatannya lutut saja malu. Saiki ketok kabeh ki ora isin, malah ditawake neng online. Ya Allah, paling ana sabar wong kok ngono kok iso urip. Urip kok kaya ngono. Inilah gejala dunia sudah tua. Saya ulangi dulu pernah saya sampaikan, ciri-ciri dunia tua. Bola-bali tak bulan baleni ben ora lali, insyaallah wis lali. Siji ana anak wis do wani karo wong tuwa. Anak biyen do wedi karo wong tuwa, bocah saiki do medeni wong tuwa. Anak biyen do kepengin mikul dhuwur mendem jero wong tuwa, bocah saiki do arep mendem wong tuwa. Ciri donya tuwa nomor loro, ana prawan duwe putra tanpa bapa. Ini malah bocah kreatif. Anake dijenengi Muhammad Jaladi, njajal dadi. Basan gede dilih jeneng Riben Darwis,
urip yo ben modar yo wis. Ini parah. Ciri donya nomor 3, wong tuwa ngaku Joko. Iki jenenge gaplek peringkilan, kurang lembut, harus dideplok. Ciri nomor 4, wong do padu mung rebutan bondo. Tampak sekali. Ciri nomor 5, masjid Jembar Resik ora tau disobo. Sobo ning pasar. Mula ki wae subuh ya ora kebak. Ciri nomor 6, ana azan dijak salat jamaah semoyo limuni boyoke lara. Ibu bapak sing mendel mawon sajake rumangsa. Musibah merupakan cobaan yang Allah akan mendatangkan kebaikan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisayyi minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wal samarat. Kami Allah ingin menguji kaum muslim sedikit dari rasa khawatir. Hidup kita banyak khawatir, jangan-jangan besok tidak sampai tujuan. Maka saya sering matur, siapa yang tahu kalau bapak ibu ternyata pagi ini merupakan pengajian yang terakhir. Mohon maaf saya tidak menakut-nakuti, nek ndelok wajah-wajah kok ketoke wis wangun. Oleh karena itu Bapak Ibu calon mayit yang kami hormati, siapapun orangnya, apapun jabatannya, dimanapun tempat tinggalnya, pepuntoning rembug amaat iti kim selesai. Walju rasa lapar. Rasulullah itu sering lapar, maka kita perlu niru Rasulullah. Rasulullah kan sedikit makan, kalau kita kan sedikit-sedikit makan, jadi hanya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kita sedekah sedikit. Rasulullah sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah sedikit-sedikit istighfar, kita istighfar sedikit. Mone ono lindunya. Ya Allah astagfirullah. Mula ning Madiun ki perlu tanggapke lindu. Ben do eling karo sing wa naqsi minal amwal, sedikit dari harta. Maka di dunia ini meskipun berapapun gajinya tetap kurang, tidak ada yang lebih. Namun apa artinya kekayaan mati tidak dibawa? Sekarang punya mobil 4 justru bingung di mana parkirnya. Wong Jakarta sekarang kalau parkir mobil ini kaya ngencang wedhus kok. Dikencang bani ben ora keli. Susah sekarang. Maka di mana-mana boleh pakaian mewah, namun pakaian terakhir selembar mori. Kendaraan mewah boleh, namun akhir kendaraan kita adalah kereta kencana rodane menungso. Selesai. Rumah kita luas, namun kita terakhir akan dimakamkan di 2 meter 1 meter. Selesai. Wal anfus, jiwa kita sering mudah sakit hati. Itu ujian. Wasamarat, buah-buahan hasil tanaman kita. Namun Allah menekan wa basyiris sabirin, gembirakan kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau ingin usia panjang, perbanyaklah sabar.
sabar. Orang Jawa bilang ana dina ana upa, ana awan ana pangan, ana bengi ana rezeki, gelem obah iso mama. Sehingga di Madiun tidak ada orang mati karena kelaparan, yang ada kemlakaran. Maka sekarang yang ditakuti makanan, maka pengajian tidak perlu snack karena menimbulkan penyakit. Ini namanya pengajian malaikatan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Adanya musibah sebagai bahan introspeksi agar umat manusia sadar bahwa hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Maka doa kita, ya Allah karunia aku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berkali-kali saya matur, sebaik-baik istri ada jeleknya, sejelek-jelek suami ada baiknya. Maka dalam membina keluarga kita dilarang mencari kejelekan. Setuju? Ya, Nas Talipati. Nek orang hati-hati bapak ibu lungsuran manten, pilih apik mung nek manten anyar, sayang cantik deh, kutuwa nabrak ember jenangan. Saya pernah matur, orang hidup itu bagikan kelapa kambil, sing payu sing enom-enom. Kambil garing tiba dhewe sak sepete 5.000 moh. Ning nek degan 10.000. Kopior 50.000. Wong kopior ora payu. Mula nek wis kopior iki lho payu mung ning pengajian. Mula pengajian sekarang kebak wong kopior. Wis kayak rupane eli-eli. Aroma pengajian tuh persis puskesmas, remason, PPO, minyak apa. Tekan gune do semeni bablas. Musibah di mana akan terjadi? Yang namanya musibah adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka kita harus ada gerakan isti'adzah, nyuwun pangrasa saking godhanipun setan. Setan tidak pernah menggoda orang jelek. Orang jelek tidak butuh setan, sudah lancar. Maka yang digoda setan orang baik-baik. Bapak Ibu pernah melihat iblis? Oh belum. Silahkan ketika marah cepat bercermin. Itulah iblis Madiun. Maka dari itu mari kita kurangi marah, sehingga detak jantung kita itu bagaikan arloji, teng teng begitu. Kalau begitu usianya akan panjang, wajah semeringah semanak gapyak. Masalahnya sekarang jantung itu sesuai dengan irama tanggal. Kalau pas bayaran, pas panen, teng teng. Ke tanggal tua, teng 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 teng.
ento ulem-ulem teng teng teng. Sehingga sekarang jantung banyak bermasalah. Itu karena detaknya tidak stabil. Ternyata yang minta ring jantung bukan orang miskin. Orang miskin tidak pernah butuh ring, ngerti mati dhewe. Maka kita sadar betul, mari hati kita dibuat kolban sakira, kolbun mutmainun, kolbun wajilun, kolbun muhbitun, kolbun muhbibun. Wajah yang selalu berseri-seri. Kalau hatinya tenteram, bisa senyum simetris. Bibir digeret ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm. Ya, bisa dimulai. Ya. Ditahan 3 detik saja. Tidak usah lama. Ini hati akan indah. Kenapa? Tidak semua musibah yang buruk menurut Allah menjadi jelek buat kita. Artinya apa? Kita belum tahu rahasia Allah. Ternyata semua musibah banyak barokah. Itulah sebabnya perlu diungkapkan, minum jamu ini pasti pahit dulu. Pahit dan manisnya banyak pahitnya. 1 gelas pahit, 1 sendok manis. Maka pahitnya segera hilang karena manisnya terakhir. Hidup di dunia ini pahit, 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 pahit. Besok manis. Masalahnya sekarang banyak orang hidup seneng manis dulu. Contohnya ngeduk keban, mulai pahit tuh. Ad-dunyatul mazra'atul akhirah. Dunya kuwi sawaing akhirat. Mari kita menanam dengan pengertian setiap menanam padi pasti tumbuh rumput. Belum pernah orang menanam rumput tumbuh padi. Setiap orang berbuat baik banyak halangannya. Dan belum pernah orang berbuat jelek ada baiknya. Itulah kemudian kita kembangkan, namanya fastabiqul khairat. Mari kita menanam kebaikan. Insya Allah nek wong Jawa bakal ngunduh waing pakarti. Wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu sesuatu padahal itu baik bagimu. Itulah sebabnya kalau semua nilai moral kehidupan agama dirasakan dengan rasa agama, hidup ini menjadi nyaman. Maka Islam itu kan mengantarkan aslama yuslimu islaman, diterjemahkan seluman-selumun selamat. Maka kalau ingin selamat dunia akhirat, udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Berbuat baiklah dengan sesamanya. Maka kegiatan Islamic Center Madiun ini bisa berkembang karena apa? Kebersamaan. Namun sekarang nilai-nilai kemanusiaan dijajah oleh budaya barat dengan individualis. Maka sekarang ini kalau ada musibah, kuwi ora ndang ditulung ning dipoto. Ana bocah keli dipoto, nah, tekan mati. Ana omah kobong terus di video sampai habis. Ana bocah tabrakan ngekakar dipoto sih ngantek kejel-kejel. Jan pekok banget sekarang.
Ini ada apa? Nilai-nilai kemanusiaannya berkurang, maka perlu ada gerakan apa? Memanusiakan manusia. Kedua, mengislamkan orang Islam. Tiga, menjawakan orang Jawa. Empat, mengindonesiakan orang Indonesia. Sekarang ini hampir semuanya hilang. Wong Jawa wis ilang rasa Jawa. Menungso wis ilang rasa kemenungsane. Kaya uwong kuwi kena diarani uwong nek gelem srawung karo uwong. Ngeten iki. Nek ana uwong kok ora srawung karo uwong, mbok menawa dudu uwong. Napa wong-wongan. Mula kandha ngwongke uwong. Aja seneng ngrasani uwong. Kepepete ngrasani uwong aja karo uwong. Angel. Musibah merupakan teguran bagi umat manusia agar sadar ternyata musibah sebagai akibat perbuatannya sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat perbuatan manusia. Lingkungan hidup kita sudah dirusak oleh namanya manusia. Manungso. Mula menungso disebutke menus kang ngongso. Tidak pernah puas terhadap apa yang dimiliki. Akhirnya yang dikejar dunia. Maka tidak aneh di negara Tiongkok, negara apa? Wuhan. Kota Wuhan ya. Itu hampir sama kalau di Arab kan Wahan. Wahan itu penyakit hubbud dunya wa qaratul maut. Podo. Wahan itu penyakit cinta dunia dan takut mati. Mula virus corona saiki do gila kabeh. Kapokmu kapan? Karena apa? Karena takut mati. Orang yang takut mati karena belum siap untuk mati. Umat Islam tidak pernah takut mati. Mati tidak perlu ditakuti. Ditakut tidak akan datang sendiri. Maka tidak boleh ditolak, tidak boleh diharap-harap orang yang untuk diwedeni mongkon ngeling-eling. Itulah sebabnya namanya zikrul maut. Mula angger eling pati sengara kemelinti. Wong sing do eling pati hidup menjadi sangat sadar betul. Untuk apa hidup? Senengannya sementara. Maka Allah Maha Rahman dan Rahim. Rahmannya di dunia, Rahimnya di akhirat. Rahmannya semua umat, Rahimnya umat Islam. Kehidupan dunia itu hanya 1%, yang 99% besok di akhirat. Maka wajar bahwa kita mesti memiliki apa itu hanya sementara. Meskipun kita beli mobil setiap tahun pajak, itu bukan milik kita, nyewa. Kita punya tanah, punya rumah, setiap tahun pajak PBB, bukan milik kita. Kalau ada kesadaran semua bukan milik kita, maka tidak ada rasa sombong dalam kehidupan. Untuk apa kita sombong? Maka sekarang apa? Banyak kesombongan. Buktinya Tuhan memanggil kita dengan suara adzan, tidak segera datang. Ini sombong. Mulai sekarang masjid mung do dhuwur-dhuwuran urun iki. Ora ana jam. Mulai masjid endi ora soalnya itu kan
hayya 'alal sholat, ayo do salat, gitu. Jawab, salat dewe. Betul tidak itu? Kok ngono kok betul ki kepiye? As-salatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih becik tinimbang turun. Jawab, ya pen. Tapi kalau ada innalillahi malah datangi kabeh. Sapa yo kae? Malah jamaah Islamic Center Medion. Dek minggu esok izin mangkat wong teko terus turu kok. Inilah yang mesti kita pahami. Maka mari kita mencapai kehidupan yang penuh dengan dinamika. Ternyata musibah merupakan isyarat apa yang diharapkan Allah, semuanya ada nilai kebaikannya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala amin wala khuznin wala adha wala ghamin hatta saukati sarquha illa kafarallahu biha min khatayahu. Semua apa yang menimpa, entah sakit biasa, sakit menaun, atau yang sedih, kulunda gulana, sampai duri yang menusuk, tidak lain kecuali Allah mengampuni atas kesalahan kita. Mula ya bapak menawi nembe gerah, mesti gerah nopo kula nembe nampi ganjaran. Dadi loro ki ganjaran. Mula nek kepengin ganjarane akeh, mboten lara terus nalikane gerah ikhlas, tidak perlu menyalahkan orang lain. Inilah pentingnya kita menjaga kesehatan. Orang yang paling bahagia sedunia itu satu, orang sehat. Maka Rasulullah mengingatkan, ni'matani maghbunun fi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragu. Dua kenikmatan yang mayoritas umatku melupakan, satu sehat, dua sempat. Ada orang sehat tidak punya sempat, ada punya sempat tidak punya sehat. Maka yang hadir di forum ini jelas sehat dan sempat. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Sehingga waktu ini akan berputar. Maka Allah bersumpah dengan waktu, wal fajri, demi waktu pagi, wal duha, sekarang ini demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal asri, demi waktu sore, wal laili, demi waktu malam. Waktu yang telah lewat tidak akan kembali. Waktu yang akan datang kita tidak tahu pasti. Tambah usia, tambah amal, tambah ilmu. Menjelang tahun baru semua harapannya tidak ada yang soal agama. Semoga ekonomi lancar. Semoga harga-harga turun. Ini malah tanggal siji terus musibah datang. Semua barang naik. Sing murah mung rega menungso. Tidak punya harga diri. Mula upama sesuk bensin sida mundhak, kula mesti matur, yuk rasah tuku bensin ben dumbe sing dodol. Barang larang ki anggere kabeh ora tuku kok medhun dhewe. Duwe motor dituntun bareng-bareng. Insyaallah awake sehat, montore awet, ora ana wong tabrakan. Sinten sing manut kula? Ora ana. Nah, inilah sebabnya. Mula mari kita berlatih tidak perlu menyalahkan orang lain. Namanya muhasabah, sadar bahwa
dunia memang sudah tua. Dengan musibah hamba justru Allah memberikan petunjuk, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itulah sebabnya berbagai macam musibah kita baca, kita lihat, setelah kita renungkan ternyata dampak negatif karena manusia lupa dan sombong kepada Tuhannya. Baru setelah ada musibah banjir, wong Jakarta do nginep neng masjid. Jadi yang paling aman ini masjid. Itu saya masih ingat di tempat saya Bantul 2006, hanya 1 menit kurang 2 detik 250.000 rumah sujud syukur dengan sempurna, termasuk di tempat saya 5.500 nyawa melayang. Cacat tetap sekarang masih berapa, namun musibah itu dirasakan justru membawa barokah. Lindu gede omai rupa entuk bantuan malah omai saiki apik kabeh, sing elek malah wonge. Nah ini, maka dari itu percayalah, berbagai macam musibah akan ada hidayah sehingga manusia sadar ingat kepada Tuhannya. Bagaimana ketika kita melihat di viral Jakarta banjir, mobil dokeli, masya Allah, hamba ya ditulung, ya Allah, kapokmu kapan? Ini menunjukkan bahwa kalau Allah mengendaki, barang yang tidak terjadi menjadi terjadi. Musibah merupakan ujian hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dari itu mari kita mumpung masih hidup, mampukah kita menabung untuk kehidupan setelah kematian ini? Percayalah Bapak Ibu bahwa semua orang akan mencapai finish yang Allah kehendaki. Namun dengan rasa agama, insya Allah barang berat menjadi ringan, barang jauh menjadi dekat, barang pahit menjadi obat, barang mahal cukup utang. Ora apa-apa. Mula saiki do seneng utang. Negara kaya utange oke ra jamak-jamak. Ngapa kok do seneng utang? Ngerti nek mati sah. Mergo dijaluke karo sing mamitke jenazah. Mbok pilih para takiyah kagungan sambut sinambut kasuwun ngiklasaken. Lunas. Mulana sing mondo sembrono, mbahmu wis lara banget mbok kon golek utangan. Allah memberikan bencana musibah datang merupakan dampak perbuatan. Ma asabaka min kasanatin fa minallah wa ma asabaka min satin fa min nafsika. Barang sing apik saka ngarsa dalem Allah, barang sing Allah mergo saka tingkah lakumu dhewe. Ini kalau gitu kan, maka musibah ini teguran, ini peringatan, ini ujian, ini cobaan, sehingga mari kita sadar bagaimana kita, mari modal hidup, nah salimul akidah, akidahnya yang benar. Insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah ada dalam kehidupan, sehingga kita senantiasa ucapkan dengan menyebut asma Allah, masya Allah,
Inna lillah yarkamu kaullah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Selalu gandeng. Karena apa? Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mung sakniki niku nalikane kon urip ora gelem ngibadah, ora gelem salat, kok mbasan mati kon nyalake. Urip ora tau gelem njaluk ngapura, mbasan mati kon njalukke pangapura. Mula kula paling judeg mametke jenazah sing ora tau ngibadah. Mugi-mugi almarhum tinampi amalipun. Nek ngamal ki dek kapan? Gitu. Maka dari itu mari kita fastabiqul khairat. Insya Allah melihat wajah-wajah bapak ibu dengan bersih, dengan penuh istiqomah, jiwa ilahiyah tampak dalam kehidupan, dan kita kusnudon mari bapak ibu ICM ngawuhke menika mengarep dijak bareng-bareng mlebu swarga. Nggih mboten? Nggih. Itulah sebabnya mari kita ambilnya ihdinas siratal mustaqim. Doa Allah mugi nedahno ing kula dumateng mergi ingkang leres. Mula diabadikan dengan jalan tol Siratal. Tol niku lempeng, jembar, alus, bayar. Macet malah tuh seneng tulik dalan tikus. Yang kedua apa? Sahihul ibadah, ibadahnya benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita berlatih Bapak Ibu segala gerak kita dalam rangka ibadah. Le bebujuan diniati ibadah, le nyambut gawe diniati ibadah, le golek utangan diniati ibadah. Ora sah ngresullah, ora sah maidu. Insya Allah kita sudah berlatih masuk surga. Mula yuk gampang njaluk ngapura, ora sah ngenteni bodho. Mung eleki lido gelem njaluk ngapura nek bodho. Semono uga wong tuwa sing akeh lupute, sing agung pangapuramu. Muga-muga dosaku lan dosamu lebur dina riyaya iki. Wis gek do diombe. Ki mau tekan ngendi bae. Ki jaman kabluk ya ngono. Sesuk ki baleni meneh semono uga wong tuwa. Mula jane ngirit lambe iki direkamke saiki ceklek semono uga wong tuwa. Ning ketoke sesuk niku ledo njuk ngapura cukup do teturon nganggo WA. Rasah nyuguh, mula ampun kaget sesuk ki sing mlebu swarga HP-ne dhisik. Kan apa-apa dawuh HP saniki. Wong tuku bakmi wae nganggo HP. Dadi donya niku wis ganti HP. Mula kula ate matur, ketoke sesuk wong urip iki kaya HP. Ora butuh dahar ngunjuk ning cukup dicas. Cas. Dadi pil siji kanggo 5 jam. Cas. Dadi ora mbutuhke pertanian, ko warung tutup kabeh. Nek resesi niki men karek mangap teplek. Ngirit. Lah, ora mbutuhke kamar kecil, ora ana sing ditokke wong mences. Ngirit. Besok akan terjadi entah apa bahwa kendaraan tidak pakai BBM, namun tenaga surya bisa disimpan. Di besok pomnya tutup kabeh.
semuanya pakai milik Allah. Masya Allah, ini akan terjadi. Sok kapan tunggu tanggal mainnya. Si Dombora yombok. Mutaqabul fikih, mari kita mencerdaskan akal. Bangsa kita itu kurang kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Maka terkena penyakit namanya J7. J yang pertama jahiliyah, bodone gedhegelek. Mula iso tuku TV nyetel kesetrum, iso tuku motor jeblok ra iso nambah. Kemarin maaf saya bimbing haji, jamak saya nggawa HP tekan Mekah ora iso mateni. Salat ngisa HP-ne muni musiki cecak rawa kek serone ra jam diseneni wong akeh. Basan ana SMS ora iso buka. Mung ngeselke pembimbing, ki le buka piye nganggo drai, Mbah. Buduh. Kemudian nomor 2, jumud kebukuan berpikir, tidak mau menggunakan akal yang cerdas. Ciri khas orang tidak cerdas itu mudah marah. Mohon maaf, semoga menyinggung perasaan kita bersama. Kalau bapak ibu mudah marah, itu kurang cerdas. Orang yang cerdas tidak mudah marah, namun selalu dianalisa mengapa ini terjadi. Mula mahasiswa angger demo ngalur ora tau lulus. Bocah nek bijine elek njur wer. Aku keblok. Begitu. C yang ketiga jidal, hanya ribut melulu saja. Ribut melulu. Argumentasi agamanya diperdebatkan, tidak pernah dikerjakan, debat saja, sehingga patuwe di TV sekarang. Wong kok ngono kok iso urip. Jiwa jubun, pengecut, tidak bisa berpikir secara nalar. C yang kelima jadlun, sulit menerima perubahan, sehingga dikembangkan tradisi. Ini penyakit ini. Penyakit apa? C tadi. Sulit menerima perubahan. Maka jimat. Ini apa? Keyakinan yang salah. Maka kelompok-kelompok yang sekarang sedang menjalar di mana-mana, ada kerajaan baru, bahkan ada yang mengaku nabi baru, saking bingungi. C yang kedua jubut, mengingkari kebenaran. Saya ulangi, karena kurangnya cerdas muncul jahiliyah, jumud, jidal, jublun, jablun, jimat, jubut. Ini penyakit yang melanda kehidupan kita. Maka kita harus ada gerakan tajdid, membiasakan yang benar dan bukan membenarkan kebiasaan. Apa contohnya? Pengajian kuwi sing bener cilik gede enom tuwa lanang wadon. Biasane pengajian kebak wong tuwa sing wis do nyidam bandosa. Mlebu masjid kuwi sing bener setiap salat jamaah. Masjid kebak biasane wulan Ramadan. Begitulah kebiasaan. Minta maaf itu sing bener ketika salah. Biasane njaluk ngapura mung nek wulan Syawal. Mari kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan kebiasaan. Salat itu yang betul menghadap kiblat. Biasane madhep ngulon. Mula masjid sing salah kiblate dibenake ora entuk yo ben iku gawe dhewe.
Ini yang saking pekoknya. Mujahidul nafsi, kita gerakan mujahadah menghadapi berbagai macam penjajah yang tidak tampak dan kita sadar atau tidak menjadi objek. Maka umat Islam harus sadar bahwa dunia sudah dikuasai oleh hizbus syaiton. Kita sesuk neraka karo swarga kok jembar neraka. Iblis sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah mati. Padahal iblis punya anak, punya cucu dan tidak dikabi. Iblis orang ngantukan, orang tahu loro, ana iblis kok watuk. Mula ora ana rumah sakit nggo iblis. Sementara kita mudah terkena penyakit dan sekarang sedang ditakuti penyakit corona. Umat Islam tidak perlu takut selama kita konsisten yang kita makan halalan thayyiban, kan semuanya pada dampak dari makanan. Kalau kita jujur, semua penyakit akibat dari makanan. Maka orang Jawa bilang, nek kepengin awake kepenak, neng lambe ora kudu enak. Nek neng lambe enak, neng awak ora kepenak. Niku. Mula yuk nek pun usia sewidak munggah, wis neng lambe ora sah sing enak. Pil pahit ning marai awake kepenak. Qawiyul jismi, badan yang kuat. Bagaimana agar badan kita kuat? Maka perlu raga nek ora diragati dadi ragangan. Sehingga kita harus menjaga kesehatan. Bentuknya an-nadzafatu minal iman, kebersihan. Dan oleh karena itu kita sering dihadapkan yang namanya sampah. Saya kemarin di Singapura itu tidak ada barang tercecer. Kita sering membawa putung rokok sembarangan sebut. Dampaknya menjadi lain, sehingga teman saya jamaah haji, saya bilang, Pak, nek jenengan mangke udut nyuwun tulung pripun nak kebuli aja ngantek metu manglebuke teng weteng ku ndak dadi perkara kena udut kebuli ora metu utawa rasa disulet ben awet. Dan oleh karena itu kita sadar bahwa dengan jasmani yang kuat sanggup untuk berbuat, dan perbuatan ini menumbuhkan sikap. Maka kita menyadarkan dalam kehidupan bahwa mari anak cucu kita dipelihara secara baik dan benar. Iblis terlalu pandai menggoda dengan berbagai macam kehidupan yang menyesatkan, sehingga ada yang mengatakan HP ini merupakan dajjal. Maka siapapun orangnya, pagi, siang, sore pegangannya HP. Dengan HP bisa menghilangkan semuanya. Tidak butuh jam, ada di HP. Ingin melihat TV, ada di HP. Ingin membaca Quran, ada di HP. Ingin foto,
ada di HP. Wong beli bakmi saja pakai HP. Sehingga kita tergantung kepada HP. Maka saya pernah matur di sini, jeneng bojo kuwi ya HP kuwi. Le nyawang bojo karo nyawang HP, oke? HP nyawang bojo ra koper. HP bojo ora tau dijak, HP ora tau carry. Carry itu mau mulai. Timbali bojo ora ndang nyuara ini HP sing muni langsung halo. Jaluk duit bojo ngenteni bayaran HP ndak pulsane dutang-utangke. Wis le mijet HP karo mijet bojo. Oke, HP. Maka dari itu mari kita tidak anti teknologi, namun teknologi kita gunakan dalam rangka ibadah. Insya Allah. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi fit sehat. Lah agar badan sehat, mari kita berlatih tidak mudah marah, sehingga latihan masuk surga. Surwa serwi lego. Mula dengan adanya musibah, banyak hikmah yang mesti kita rasakan. Insya Allah hanya kita belum tahu apa yang Allah kendaki dengan musibah ini. Bagi kita, innallaha ma'as-sabirin. Dua kata antara syukur dan sabar selalu bergandeng. Semoga Bapak Ibu senantiasa Allah ridho, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solihah, rezeki yang halalan thayyiban, panjang usia, sehat walafiat, senantiasa beribadah insya Allah. Kita berdoa mumpung dereng udan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha kasih dan tidak pilih kasih, pagi hari ini keluarga besar umat Islam bertasakur kehadirat-Mu ya Allah. Atas segala nikmat-Mu, hamba-Mu hadir bersilaturahim jamaah pengkajian. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang makasih, hamba-Mu pagi ini berintrospeksi, masih banyak dosa dan khilaf kami, minim ilmu dan amal kami. Di forum mulia ini hamba-Mu memohon
berikanlah ma'unah dan barokahmu sehingga kami mendapat hati yang mudah bersyukur ketika menerima nikmatmu, bisa bersabar ketika menerima cobaanmu, sehingga kami menemukan kehidupan kebahagiaan fid dini dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, hamba-Mu bermunajat, berilah kami tetap kondisi iman dan Islam, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan istiqamah atas ridha-Mu ya Allah. Anugerahkan keluarga besar umat hari ini putra putri yang soleh dan solihah, panjang usia, sehat walafiat, senantiasa tekun beribadat. Semoga Allah menyelamatkan dunia akhirat. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, hamba-Mu berhusnudzon bahwa Allah mendengar dan akan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.